Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu masih mencintai mantan. Itu adalah tanda bahwa mantan sesungguhnya juga masih mencintaimu meski dia sudah memiliki pasangan yang baru. Apa kemudian orang punya pasangan baru itu serta-merta dia bisa melupakan mantannya? Jawabannya tidak. Banyak orang punya teori ya, kalau kita punya pasangan baru nih, yang lebih segalanya daripada mantan kita, maka kita akan bisa melupakan mantan. Lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, ya, lebih segalanya daripada mantan kita. Maka secara otomatis kita bisa melupakan mantan kita. Jawabannya tidak, ya. Tetap saja ada waktu di mana kita merasa lelah dengan pasangan baru kita. Ada waktu di mana kita merasa kecewa juga dengan pasangan baru kita. Namanya manusia, tetap saja ada hal-hal yang akan membuat kita kecewa. Ada hal-hal yang akan membuat kita tidak bahagia. Dan itu akan membuka pintu bagi kenangan bersama mantan hadir kembali di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dengan memiliki pasangan baru itu tidak otomatis membuat mantan melupakan kita. Ya. Memiliki pasangan baru itu tidak secara otomatis membuat mantan tidak mencintai kita lagi, ya. Tetapi justru sesungguhnya bisa jadi kebersamaannya dengan pasangan barunya inilah yang kemudian justru akan membuat rasa cinta dan rasa rindunya kepada kita akan semakin membesar. Ya. Kenapa demikian? Orang ya, untuk menyadari betapa nikmatnya sehat, justru orang bisa merasakannya ketika sedang sakitnya. Misal batuk pilek tuh, ya, tidak boleh berangkat kerja dulu, disuruh istirahat. Orang kemudian akan merasakan, oh ternyata sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Padahal ketika manusia sedang sehat, dia lebih sering lupa untuk bersyukur dengan nikmat sehat tadi. Dia akan merasa bersyukur dengan nikmat sehat ketika dia sedang kurang sehat. Gitu kan? Nah, manusia akan bersyukur nih, kita misal punya mobil lah ini ya. Kita jarang bersyukur kan dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Kita punya kendaraan ya yang sangat baik, representatif, nyaman dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Bahkan kadang-kadang kita kurang bersyukur kalau melihat ada mobil orang yang lebih bagus tuh. Aduh, kapan bisa punya mobil seperti dia? Kita kurang bersyukur. Ya. Dan kita baru bersyukur kapan? Misal ketika hujan tuh, wah, hujan deras begitu. Kita melihat orang kehujanan, naik sepeda motor, harus menepi dulu begitu. Basah kuyup kalau lupa bawa jas hujan. Kita tetap aman di dalam mobil kita, tetap berkendaraan dengan nyaman, ya tanpa harus kebasahan, kehujanan dan seterusnya. Nah, itu kita baru bersyukurnya di situ. Alhamdulillah ya, bisa punya mobil tidak kehujanan. Ya. Orang yang punya sepeda motor juga begitu, ya. Punya sepeda motor tuh jarang bersyukur. Malah mengeluh terus, aduh, kepanasan, aduh, kehujanan, kapan dia bisa punya mobil? Kapan dia akan merasa bersyukur? Ketika dia misal melihat orang naik turun dari kendaraan umum ya,
datang ke kantor atau ke tempat kerja jadi terlambat karena tidak punya kendaraan sendiri, dan seterusnya. Di situ dia akan bersyukur. Nah, mantan juga begitu ya. Ketika dia bersama kita, dia tidak bersyukur dengan kehadiran kita. Ya, dia mengeluh terus. Pokoknya kita ini kurang terus dalam pandangan mantan. Dia justru akan bersyukur dan merindukan waktu-waktu bersama kita lagi ketika dia mulai dikecewakan oleh pasangan barunya. Ya, ternyata pasangan barunya ini pelitnya luar biasa, berbeda dengan kita. Dia minta apa saja kita berikan. Bahkan kita sedang tidak punya uang pun kita akan berhutang. Yang penting apapun yang dia inginkan bisa kita berikan untuk dia. Pasangan barunya pelitnya luar biasa. Ya, di situ dia akan merindukan kita. Dia akan merindukan kita kapan? Ketika dia dikhianati oleh pasangan barunya. Ternyata pasangan barunya itu, meskipun sekarang bersama mantan ya, tetap saja chatting di WhatsApp dengan cewek-cewek yang sangat banyak, misal begitu ya. Pokoknya selalu berusaha untuk berselingkuh, berpaling, dan seterusnya. Di situ mantan akan tahu, oh ternyata bersama kita itu indah karena kita orang yang paling setia kepada dia. Malah dia yang tidak setia kepada kita. Begitu kan? Itulah yang kemudian akan membuat mantan akan merasa merindukan kita. Jadi mantan akan menemukan ya bahwa ternyata kita itu adalah cinta yang betul-betul dia cari justru ketika dia sudah bersama orang lain. Disitulah rasa cinta yang ada di dalam hatinya yang sebenarnya masih ada akan tumbuh dan mekar kembali. Ya, nah, menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, karena itu ya, kita bertanya-tanya ya. Kita berusaha untuk melupakan mantan, tetapi rasa cinta itu terus saja ada di dalam hati kita. Maka ya, sesungguhnya itu jadi jawaban kenapa sih rasa cinta itu selalu ada, selalu hadir di dalam hati dan pikiran kita. Karena sejatinya mantan juga masih merasakan cinta kepada kita. Walaupun mantan sudah bersama orang lain, pada akhirnya dia tidak bisa mengabaikan rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Buat apa dia bersama orang lain, tetapi hatinya menderita? Lebih baik dia kembali bersama kita, ya. Yang penting kan dia merasa bahagia. Karena tujuan dari cinta pada akhirnya kan untuk mencari kebahagiaan bersama dengan orang yang ia cintai. Karena bersama orang yang kita cintai, kita akan bahagia. Ya. Nah, sehingga ya rasa cinta yang ada di dalam hati kita itu adalah tanda bahwa suatu saat nanti kita akan kembali bersama dengan mantan lagi. Karena sesungguhnya itu adalah tanda bahwa mantan juga masih mencintai kita. Cinta itu akan mengantarkan orang yang merasakannya untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.